Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta PPG 2020, kita hampir melaksanakan tugas akhir yaitu UKIN dan UP. Tetapi sebelum kita melanjutkan, silakan subscribe dulu channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang dan dapat membantu informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadwal uji kompetensi mahasiswa PPG 2020 yaitu terdiri dari UKIN dan UP. Uji kinerja angkatan ke-1 yaitu pada tanggal 17 sampai 20 November. UP itu tanggal 21 sampai tanggal 22 November. Ini untuk angkatan pertama. Dan juga di sini ada angkatan kedua, tanggalnya angkatan ketiga dan angkatan keempat. Rincian kegiatan uji kompetensi mahasiswa PPG 2020 terdiri dari floating pertama, yang kedua koordinasi, yang ketiga mengisi portofolio, yang keempat uji kinerja praktik pembelajaran, yang kelima upload link Google Drive, yang keenam penilaian portofolio dan video, yang ketujuh terakhir itu UP. Ya, di sini ada tanggal-tanggalnya, ya. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga dan tahap keempat. Ini tanggalnya. Itu uji kinerja ini praktek pembelajaran untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Uji kinerja praktek pembelajaran mahasiswa dalam jabatan 2020, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Ya, di dalam uji kinerja ini yaitu RVP kita dan pelaksanaan pembelajaran dari RVP yang kita buat. Distribusi uji kinerja praktek pembelajaran ini, ya, capaian pembelajarannya, indikator pembelajarannya, yang pertama tugas kooperatif sebagai pendidik, merumuskan indikator capaian pembelajaran, menguasai materi ajar, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan menerapkan TIK, mengevaluasi masukan, proses dan hasil, dan pengembangan diri, yaitu di PTK. Praktek pembelajaran berdasarkan kondisi daerah, ya, jadi kita praktek pembelajaran berdasarkan kondisi daerah kita, ya. Kondisi sekolah itu sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas. Nah, ini di masa pandemi ini ada zona hijau, jadi sekolah menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan zona, ya, zona kita masing-masing. Jadi kalau zona hijau, ya, atau kuning itu real teaching di kelas, seperti itu, ya. Sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring, ini zona merah daring, yang belajaran jarak jauh dia real teaching daring, ya. Yang ketiga, tidak ada pembelajaran di sekolah atau zona merah dan tak tersedia fasilitas pembelajaran daring, jadi dia real teaching siswa imajiner. Ini boleh dilakukan dalam kondisi sangat terbatas, ya, sangat terpaksa, ya, dalam kondisi sangat terbatas, ya, tidak tersedianya fasilitas dan lain sebagainya. Itu. Selanjutnya prosedur uji kinerja masa pandemi. Masa pandemi ini mahasiswa menggugah RVP yang dipraktekkan, untuk sementara waktu diputuskan RVP untuk 1 KD. Jadi 1 KD saja, ya teman-teman. Mahasiswa mempraktekkan pembelajaran daring atau luring dalam durasi 2 jam pelajaran, ya, untuk PAUD atau BK, ya, bimbingan konseling menyesuaikan sesuai jadwal uji kinerja yang sudah ditentukan oleh panitia, ya. Sini mahasiswa merekam praktik pembelajaran dan mengedit menjadi file berdurasi 30 sampai 40 menit. Minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Jadi teman-teman, dari hasil
praktek pembelajaran yang teman-teman rekam, yang teman-teman lakukan, videonya, hasil rekamannya itu diedit berdurasi 30-40 menit. Dalam 30-40 menit ini harus memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan juga penutup. Selanjutnya, mahasiswa membuat tautan atau link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan dapat diakses. Jadi nanti mahasiswa itu bisa mengupload di YouTube ya, dan linknya itu bisa diakses seperti itu. Untuk mekanisme uji kinerja ini, yaitu yang pertama, tiap mahasiswa diuji oleh 2 orang, yakni dosen dan guru pamong. Ya, tiap mahasiswa diuji oleh 2 orang, yakni dosen dan guru pamong, bukan dosen pembimbing dan juga guru pamong dari mahasiswa tersebut. Ya, jadi bukan dosen pembimbing kita, bukan guru pamong kita yang menguji. Yang kedua itu seorang penguji maksimal melakukan pengujian untuk 4 orang peserta dalam 1 hari. Nah, jadi 1 orang penguji itu maksimal dia bisa menguji mahasiswa itu 4 orang dalam 1 hari. Seperti itu. Apa aspek penilaian kinerja pelaksanaan pembelajaran? Kita lihat. Pelaksanaan pembelajarannya itu untuk rambu-rambu membuat video praktek pembelajaran itu kepribadian guru profesional yang mempesona, ya, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, samapta. Pelaksanaan pembelajaran itu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan awal mengkondisikan kelas, memotivasi, melakukan apresiasi, menyampaikan tujuan atau indikator di dalam pembelajaran yang diberikan. Dan inti pembelajaran yang mendidik, yaitu mengabdikan siswa, menumbuhkan sikap dan perilaku positif. Yang kedua, menunjukkan pemahaman materi. Di dalam materi itu meliputi apa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang ketiga itu pendekatan TVACK, dan yang keempat assessment for NS learning. Jadi penilaian di dalam pelaksanaan itu sendiri dan juga penilaian sesama peserta didik sendiri. Di dalam penutup, kegiatan penutup itu merumuskan kesimpulan di dalam pembelajaran, penilaian hasil pelajaran. Yang ketiga, refleksi proses dan hasil belajar. Yang keempat, tindak lanjut dari pembelajaran itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu tadi informasi yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengikuti uji kinerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.